Tabel acak dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan karena nilai-nilai numerik tersebut dapat bersifat diskrit atau hasil perhitungan dan bersifat kontinu atau bisa disebut hasil pengukuran. Hubungan distribusi peluang dengan distribusi frekuensi. Distribusi peluang mempunyai hubungan yang erat dengan distribusi frekuensi. Frekuensi dalam distribusi frekuensi diperoleh berdasarkan percobaan atau hasil observasi, sedangkan frekuensi dalam distribusi peluang merupakan hasil yang diharapkan jika percobaan atau pengamatan dilakukan. Peluang variabel acak. Variabel acak atau dikenal juga dengan perubahan acak merupakan suatu fungsi yang menyederhanakan setiap anggota ruang sampel ke bilangan real. Variabel random dinotasikan dengan huruf kapital, contoh X besar, Y besar, atau Z besar. Nilai yang mungkin dari variabel random dinotasikan dengan huruf kecil, contoh X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Misalkan dengan eksperimen pelemparan koin sebanyak 3 kali, hasil eksperimen adalah munculnya sisi angka A besar atau sisi gambar G besar, sehingga didapatkan ruang sampel S kecil. Sama dengan A besar, A besar, besar, A besar, A besar, G besar, A besar, G besar, A besar, G besar, A besar, A besar, A besar, A besar, G besar, G besar, A besar, G besar, A besar, G besar, G besar, dan G besar, G besar, G besar. Jika didefinisikan variabel random X yang menyatakan bahwa banyaknya sisi G yang muncul, maka nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, dan 3. Distribusi peluang dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang satu distribusi peluang diskrit, yang kedua distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang diskrit terbagi menjadi 3 bagian, yang ke satu binomial, yang kedua hipergeometrik, yang ketiga Poisson. Kalau distribusi peluang kontinu terbagi menjadi 4 bagian, yang ke satu normal, yang kedua T kecil, yang ketiga F besar, dan yang terakhir yang keempat X kuadrat atau C kuadrat. Peluang variabel acak dibagi menjadi dua. Yang ke satu adalah variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit suatu penyebaran data yang dilakukan pengamat yang berasal dari berbagai percobaan statistik yang berbeda memiliki jenis perilaku umum yang sama. Akibatnya, perubah acak diskrit yang berkaitan dengan percobaan-percobaan tersebut dapat dijelaskan melalui sebaran peluang yang pada hakikatnya adalah sama. Suatu variabel acak dinyatakan dalam nilai fungsi X, yaitu fx sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Yang kedua adalah variabel acak kontinu. Variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Fungsi probabilitas variabel acak kontinu merupakan kas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh interval AS X SB. Dinyatakan oleh V dalam kurung AS kali SB sama dengan F X dx. Distribusi probabilitas bersama. Distribusi probabilitas bersama atau joint distribution adalah tabel yang berisi fungsi probabilitas bersama beserta nilai X dan Y. Misalkan X dan Y dua perubah acak diskrit, nilai-nilai X meliputi X1, X2, seterusnya sampai dengan Xn. Maka setiap pasangan terurut dalam kurung X1, Y1 yang merupakan probabilitas bahwa X mempunyai nilai X1 dan Y mempunyai nilai Y1 dengan V dalam kurung X1, Y1 merupakan sebuah fungsi probabilitas bersama dari perubah acak X dan Y dinyatakan oleh F dalam kurung XY sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil, mu dalam kurung Y besar sama dengan Y kecil. Peluang distribusi binomial adalah James-Bernoulli, sehingga dikenal juga sebagai distribusi Bernoulli. Distribusi peluang binomial menggambarkan fenomena dengan dua hasil atau outcome, contoh peluang sukses dan gagal, sehat dan sakit, dan sebagainya.
Distribusi probabilitas bersama dibagi menjadi dua, distribusi marginal dan distribusi bersyarat. Distribusi marginal pembacak X dan Y ditentukan oleh fx sama dengan integral Y f x y dy, dan untuk y fy sama dengan integral x f x y dx. Distribusi bersyarat dari Y dengan syarat X besar sama dengan X kecil didefinisikan sebagai Fy atau Fx sama dengan Fxy per Fx dibagi Fx lebih besar dari 0. Distribusi bersyarat untuk X dengan syarat Y besar sama dengan Y kecil adalah Fx atau Fy sama dengan Fxy per Fy dibagi Fy lebih besar dari 0. Contoh permasalahan. Peluang seorang bayi tidak diimunisasi polio adalah 0,1. Pada suatu hari di puskesmas A ada 4 bayi yang akan diimunisasi. Peluang ada 3 bayi yang belum diimunisasi polio adalah penyelesaiannya. Kejadian pada persoalan di atas merupakan kejadian binomial karena setiap bayi memiliki 2 kemungkinan hasil, yaitu diimunisasi polio atau tidak diimunisasi polio. Misalkan X, banyaknya bayi yang belum atau tidak diimunisasi polio. Banyaknya bayi di puskesmas setiap N sama dengan 4. Peluang seorang bayi tidak diimunisasi polio P sama dengan 0,2. Variabel acak X berdistribusi binomial dengan N sama dengan 4 dan P sama dengan 0,2. Rumus distribusi probabilitas binomial. P atau peluang X besar sama dengan X komplemen N dan X, P pangkat X dikali 1 dikurang P pangkat N dikurang X. Peluang dari 4 orang bayi ada 3 orang bayi belum diimunisasi polio. Peluang X sama dengan 3. Komplemen dari 4 dan 3. 0,2 pangkat 3 dikali 1 dikurang 0,2 pangkat 4 dikurang 3. 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 0,008 dikali 0,8. 4 dikali 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 0,0064. Maka 4 dikali 0,0064 adalah 0,0256. Syarat distribusi binomial. Jumlah trial merupakan bilangan bulat. Contoh, melambungkan koin 2 kali tidak mungkin 1/2 kali. Setiap eksperimen mempunyai 2 outcome atau hasil. Contoh, sukses atau gagal, laki-laki atau perempuan, sehat atau sakit, setuju atau tidak setuju. Peluang keberhasilan P dan dalam setiap ulangan nilai P tidak berubah. Peluang gagal sama dengan Q sama dengan 1 dikurang P. Setiap ulangan bersifat bebas satu dengan yang lain. Definisi distribusi peluang binomial. Peluang X besar sama dengan X kecil. Peluang B XN dikali P sama dengan komplemen NX dikali PX dikali QN dikurang X dengan X sama dengan 0, 1, 2 sampai N dan komplemen NX sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dalam kurung N dikurang X. Keterangannya, N adalah banyaknya ulangan, X adalah banyaknya keberhasilan dalam peubah acak X, P adalah peluang berhasil pada setiap ulangan, Q adalah peluang gagal sama dengan 1 dikurang P pada setiap ulangan. Contoh permasalahannya, di sebuah madrasah ada 5 guru berpartisipasi dalam tes UKG, di mana tingkat kelulusannya sebesar 0,6. Hitunglah probabilitas saat kondisi paling banyak 2 guru lulus. Penyelesaiannya adalah diketahui N sama dengan 5, P sama dengan 0,6, Q sama dengan 0,4, sehingga peluang X untuk 0 adalah 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 0 faktorial dikali 0,6 pangkat 0 dikali 0,4 pangkat 3 sama dengan 0,01024.
peluang X untuk 1 sama dengan 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,6 pangkat 1 dikali 0,4 pangkat 4 sama dengan 0,0768. Peluang X untuk 2 adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0,6 pangkat 2 dikali 0,4 pangkat 3 sama dengan 0,2304. Maka PBK 0,01024 ditambah 0,068 ditambah 0,2304 sama dengan 0,31744. Tabel peluang binomia bisa kita lihat pada tabel di atas. Rata-rata dan ragam distribusi binomia. Rata-rata dari populasi distribusi ditentukan oleh rata-rata sama dengan N dikali P. Ragam distribusi binomial untuk setiap L ditentukan oleh ragam rata-rata sama dengan P dikali Q. Ragam untuk populasi distribusi binomia ditentukan oleh ragam sama dengan N dikali P dikali Q. Dan simpangan baku populasi dari distribusi binomia ditentukan oleh ragam sama dengan akar N dikali P dikali Q, dengan Q sama dengan 1 dikurangi P. Contoh permasalahan. Sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Apabila ada 12 orang terpilih secara acak, tentukanlah besar mean dan variannya. Diketahui N12, X sama dengan 4, P sama dengan 2/5, dan Q sama dengan 3/5. Maka besar mean dan variannya yaitu mean rata-rata sama dengan N dikali P, yaitu 12 dikali 2/5 sama dengan 4,8. Dan untuk variannya yaitu ragam sama dengan N dikali P dikali Q, yaitu 12 dikali 2/5 dikali 3/5 sama dengan 2,88. Latihan. Nomor 1. Suatu ujian terdiri atas 15 pertanyaan pilihan ganda, masing-masing dengan 4 kemungkinan jawaban dan hanya ada 1 yang benar. Berapa peluang seseorang yang menjawab secara menebak-nebak saja memperoleh 5-10 jawaban yang benar? Nomor 2. Peluang seseorang lulus ujian masuk Unikom adalah 0,8. Bila 25 orang mengikuti ujian masuk Unikom, tentukan peluang bahwa ada 8-16 orang yang lulus ujian. Nomor 3. Peluang seseorang sembuh dari suatu penyakit adalah 0,7. Bila 30 orang diketahui menderita penyakit ini, berapa peluang bahwa A. Sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh, B. Ada 5-15 orang yang sembuh, C. Tepat 5 orang yang sembuh.